Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dovian Channel, guys. Kali ini kita akan membahas masalah pompa ya, trik memilih pompa, kemudian tips and tricks kalau ada problem ya, troubleshooting lah istilahnya. Nanti kita pakai dengan pompa saya ya. Ada satu pompa saya yang saya buka, kebetulan ini lagi macet ya. Jadi bisa kita lihat langsung guys gimana cara membongkarnya, gimana cara memilihnya guys. Memilih pompa yang harus diperhatikan pertama ya kebutuhan kita ya, seberapa besar kolam kita ya, itu akan sangat menentukan untuk pilihan kapasitas pompa. Yang kedua, seberapa tinggi ya air mancur kita, juga seberapa jauh dari pompa ke air mancur ya, atau air waterfall ya. Nah, di dalam teori ya, atau di dalam hal yang sudah jamak ya, di dalam perkolaman ikan koi, sirkulasi air kolam itu adalah 1 jam yang paling ideal ya. Jadi kalau kita punya kolam 5 meter kubik, artinya kita butuh kapasitas pompa 5 meter kubik per jam. Jadi dalam 1 jam semua air yang di dalam kolam sudah tersirkulasi dengan baik. Nah, artinya minimal kita harus punya pompa 5 meter kubik per jam kapasitasnya. Kemudian untuk tekanan ya, atau biasa dibilang itu head ya, atau daya pompa, itu tergantung tinggi ya, seberapa tinggi waterfall kita ya. Jadi dari pompa sampai ke tempat discharge ya, atau pelepasan air ya, outlet air di waterfall kita itu seberapa tinggi. Kalau tingginya 3 meter, kita harus melebihkan ya, harus melebihkan, jangan pas-pas sekali, karena akan ada rugi-rugi atau losses tekanan. Losses tekanan ini biasanya disebabkan dari elbow, dari panjangnya pipa ya, kemudian dari efisiensi pompa juga yang bisa suatu saat akan turun. Jadi harus kita lebihkan. Jadi kalau kita punya ketinggian anggaplah 3 meter ya, dari dasar kolam sampai waterfall ya, kita harus melebihkan. Hitungannya seperti apa? Kalau hitungannya harus kita hitung rugi-rugi. Tapi rugi-rugi itu yang paling besar adalah di ketinggian itu sendiri. Kalau di pipa itu biasanya tidak terlalu besar, masih 0, ya konstanta untuk rugi-ruginya. Demikian juga di elbow. Jadi usahakan pipanya sedikit mungkin menggunakan elbow, dan usahakan jalurnya tidak terlalu banyak percabangan ya, atau belok-belok ya. Jadi sedikit mungkin elbow, dan kalau bisa sedekat mungkin dengan pompa. Jadi penggunaan pipanya tidak terlalu panjang. Itu guys tip and tricksnya. Nah, untuk kapasitas juga tadi, kalau kolam kita 5 meter kubik ya, atau 5 ton, bisa kita lebihkan. Jadi bisa kita lebihkan mungkin sekitar 6 atau 7 meter kubik per jam. Jadi tidak akan kekurangan kapasitas. Nah, kapasitas ini perlu selain untuk memastikan pusaran air ya, atau sirkulasi air, agar setiap 1 jamnya sudah tersirkulasi semua, tapi juga untuk memastikan kalau kita pakai waterfall guys. Kalau kita pakai waterfall, kalau kapasitasnya kurang juga terjunnya tidak cantik ya, air terjun tidak cantik. Kalau kita harapkan air terjunnya full, itu akan separuh atau bahkan dia seperti air rintik-rintik seperti hujan ya, karena kekurangan kapasitas ya. Nah, kapasitas dan tekanan ini berbanding terbalik ya. Makin besar kapasitas, tekanannya akan makin rendah pada pompa yang sama tentunya ya. Makin tinggi tekanan, kapasitas juga akan rendah. Nah, titik optimal kita cari seberapa optimal kebutuhan kita, dan kita bisa pilih berbagai macam pompa ya, dari berbagai merek. Kita bisa lihat kebutuhan head kita berapa, atau tekanan kita tadi, kemudian berapa kapasitas kita lebihkan sedikit. Jadi banyak varian ya, kita bisa pilih. Cukup lama guys, ini sudah mungkin sekitar 3 tahunan ya. Ini kita lihat ya, mereknya Atman itu ya. Head maksimalnya 3 meter ya. Ini agak susah ya, agak kabur itu. Head maksimalnya 3 meter, kemudian kapasitasnya 3000 liter per menit ya, atau 3 ton per jam ya. Karena kolam saya juga kecil ya, ini sudah lebih. Tapi saya juga pakai
dua pompa juga guys ya, dengan kapasitas yang sama. Nah kalau kita lihat ini sudah saya buka ya, tadi ada penyumbatan ya, ini bisa kita tarik guys, kalau macet ya bisa ditarik. Ya, nah sampai kelihatan rotornya guys ya. Ini kadang-kadang kalau sudah lama banyak kotoran ya, banyak lumut-lumut, ini dibersihkan saja guys ya, termasuk di sini ini juga kadang berlumut ya di rotor ini ya. Nah kemudian di lubangnya juga kadang-kadang kemasukan ya, itu ada lubang ya, ini kita bersihkan saja ya, bisa pakai jari saja, dikasih air nggak ada masalah guys ya. Nah ini kebetulan saya masih bersih ya, karena baru saya bersihkan. Nah tadi ada penyumbatan saja, kemudian di casing sini ya, ini suka berlumut, ini dibersihkan saja ya guys. Jadi nggak ada masalah kalau kita bongkar. Nah kebetulan hilang ininya guys, karetnya ya. Jadi ini ketika dimasukkan dia akan seperti menyedot, cet, langsung ya, seperti itu guys ya. Nah ini tutupnya, karena ini kemarin dihubungkan dengan pipa ya, untuk ke bottom drain ya dan skimmer ya, tapi karena saya buka ya, itu bahan praktek saya aja. Nah ini masih saya sisakan seperti ini pasang gini. Kalau aslinya itu biasanya di depannya ditutup dengan saringan ya, tapi kalau teman-teman nggak dipakai untuk ke blow down ya, itu sebaiknya emang pakai saringan biar nggak masuk kotoran ya. Pompa teman-teman tiba-tiba macet gitu ya, jangan berpikiran pompanya sudah rusak ya, karena ini pompa cukup sensitif ya guys. Jadi buka saja ya, bersihkan yang seperti saya tunjukkan tadi, kemudian dicoba lagi. Impellernya atau baling-balingnya tadi akan muter, dan itu berarti sudah beres ya, karena ada kotoran sedikit saja ya, dia bisa kadang tidak muter, atau terlalu banyak sudah lumut di pipanya, hisapannya jadi kurang ya, supaya air jadi kurang. Nah kita merasa ada masalah, padahal cukup dengan dibersihkan. Jadi nggak usah ragu-ragu guys untuk membuka pompa ya, karena pompa ini dirancang sangat tertutup ya, artinya terisolir ya, nggak perlu kita ragu, kita buka saja dari depan ya seperti tadi. Nah kemudian kita bersihkan, tarik impellernya sama rotornya tadi ya. Setelah bersih, dalamnya juga, lubang juga dimasukkan lagi, pompanya udah bisa, kecuali pompanya udah terbakar. Dan ini pompa, karena pompa celup ya, pendinginnya cukup baik, untuk terbakar itu akan sangat sulit ya. Seperti pompa saya ini sudah 3 tahun lebih ya, alhamdulillah masih oke. Jadi ketika teman-teman mengalami pompanya macet, jangan buru-buru untuk beli pompa baru guys, dibuka aja dulu ya guys ya. Tadi ya sudah terpasang ya, saya ulangi lagi ya. Nah ini ya guys ya, ini bisa dibersihkan dengan air aja guys. Nah ya seperti itu, saya ulangi lagi biar lebih paham ya, termasuk baling-balingnya, kemudian ininya guys, volutnya ini ya, casingnya ini, kemudian dalamnya juga tuh masukin air aja, masukin air, bersihkan, jangan sampai ada lumut kotoran ya. Udah bersih, nggak perlu dikeringkan guys, karena ini memang kedap ya. Ini rotornya ini kita masukkan lagi, dia seperti ngisep ya, plek. Ah oke, muter, kita pasang lagi tutupnya guys. Oke, kita masukkan. Sudah terpasang guys ya. Pompa yang saya pasang tadi khusus untuk ke atas, saringan atas ya. Yang ini, saringan ini ada lagi pompanya ya. Nah ini cara posisinya ini mati ya guys, lagi nggak hidup ya saringannya, bisa dilihat kan. Ini masih belum mengalir ya tuh, itu lubang pipanya ya. Nah kita hidupkan ya.
mulai naik airnya. Nah, itu udah mulai mengalir guys ya, nampak guys, airnya udah mulai mengalir, udah mulai tumpah ya. Nah, kemudian di waterfallnya sudah membesar guys. Tadi kecil ya guys, karena mati satu pompanya ya. Nah, itu pentingnya kapasitas ya guys, karena waterfall saya cukup lebar, ini ada 60 cm ya lebarnya. Kemudian kalau ketinggian sih masih masuk ya, tinggi waterfall dari dasar itu paling 1,5 meter ya, dengan head 3 meter sudah cukup. Nah, untuk kapasitas satu kesini guys ya, pompa nampak tuh pompa ya di bawah, masuk ke dalam saringan ember bekas cat ini ya. Nah, ini guys ya, mengalirnya ke sini guys, nampak guys ya. Nah, yang atas ke sini guys ya, sudah mulai ngalir kan, nampak mengalir ya guys. Nah, dengan kapasitas yang secara teori 6.000 liter atau 6 meter kubik sudah sangat memadai dengan kolam saya yang tidak sampai 3 meter ya kubik ya, tidak sampai, sangat memadai ya. Artinya dikurangi rugi-rugi segala macam, masih sangat mencukupi untuk waterfall saya yang besar ya. Ya, jadi segitu aja dulu guys tips and tricks ya, cara memilih pompa dan trouble sederhana ya, walaupun mungkin apa yang saya sampaikan sederhana, tapi mudah-mudahan akan bermanfaat bagi teman-teman dalam menentukan pompa ya, baik head, kemudian kualitas ya, kayak tadi atau tekanan ya, kemudian juga jumlah ya. Kalau kurang jangan ragu-ragu teman untuk menambah pompa. Jadi pompa yang lama nggak usah diganti, tapi tambah saja, kecuali emang sudah tidak memungkinkan untuk install pompa baru, ganti pompa dengan kapasitas dan tekanan yang lebih besar. Nah, kemudian untuk troubleshooting ya, troubleshooting itu troubleshooting ringan. Saya dulu di awal-awal sering, loh kok macet pompanya, ada apa ya kan, bawa ke tukang pompa ya ternyata hanya ada sumbatan ya, kadang ada kerikil kecil pun dia bisa sumbat ya, bahkan lumut yang terlalu banyak dia bisa akan tersumbat ya. Kurang kapasitas sehingga kapasitas kecil, kita lihat di waterfall nanti airnya kurang ya, jadi waterfallnya jadi jelek ya, sudah waterfallnya lebar tapi airnya cuma separuh atau bahkan kayak air jernih hujan seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat guys, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.